Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Ketua STKIP PGRI Pasuruan, Ibu Martinese, SPJ, MPD, dan tentu para sekretaris BPLPP PGRI Pasuruan, terutama Dr. Hasugeng Pradipto MPD, dan pembantu ketua 1, 2, 3 STKIP PGRI Pasuruan, para pimpinan perguruan tinggi atau rektor-rektor universitas PTS di wilayah kota dan kabupaten Pasuruan, Honorable President Director ICT Co Ltd, Mr. Ogura Hitoshi, dan Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan, kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan kesehatan kepada kita semua. Sebagaimana tadi telah disampaikan bahwa kesehatan ini luar biasa. Ibu Martinese sampaikan seperti itu. Orang bijak mengatakan health is not everything, but without health everything is nothing. Kesehatan bukan segala-galanya, tanpa kesehatan segala-galanya tiada artinya. Betul itu ya. Ya, istilahnya entah punya suami, punya istri, ya nggak sehat nggak ada artinya. Rawon enak, kalau di Pasuruan saya nggak ini apa nih? Rawon juga ya, nggak sehat nggak bisa makan dengan enak. Bapak sekalian, tentu kami di Kementerian Dikti ditugasi banyak hal. Semua pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh dirjen yang lain, akhirnya kami diserai tugas untuk kerjain gitu. Nah, termasuk adalah mengurusi dosen, juga profesor, demikian juga infrastruktur termasuk laboratorium, dan tambahan lagi saya sebagai ketua komite bersama Kemenristek Dikti Kemkes. Itu banyak urusannya, termasuk rumah sakit, ada 24 rumah sakit ya, ada satu di Surabaya dan yang lain ada 24. Yang sekarang kami ditugasi juga sebagai rektor Trisakti, sudah hampir 2 tahun ini jadi rektor Trisakti. Iya, yang kami sudah sampaikan untuk diganti tapi belum diganti-ganti. Dekan-dekannya nggak mau juga, jadi saya terakhir nggak mau diganti. Nah, baik Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk dosen ini biasanya kita mengurusi profesor ya, itu atau lektor, paling nggak lektor lama sekali. Untuk lektor kepala ya biasanya itu rata-rata bulanan, bahkan ada yang tahunan. Untuk profesor 2 tahun sampai 6 tahun. Sekarang kami beri waktu maksimum 2 bulan. Iya, jadi kalau ngurus sudah di Kemenristek Dikti ya, online itu cukup 2 bulan. Nah, termasuk nanti kalau kita memiliki 2 perguruan tinggi, satu di Kementerian Agama, satu Kementerian Ristek Dikti, jadikan satu saja, dosennya boleh pindah. Asal disetujui memiliki surat izin atau disetujui oleh di mana dia bekerja. Contohnya kalau di perguruan tinggi agama Islam ya, di bawah Kemenak, nah disetujui pindah ke Ristek Dikti akan kami terima asal disetujui. Nah, kami sekarang punya konsep namanya sharing resources. Jadi kalau ada seorang yang kita memiliki program studi ekonomi, termasuk di dalamnya manajemen keuangan. Nah, di Pasuruan ada bank, entah bank BNI, bank yang lain, BTN dan lain sebagainya. Di situ ada orang yang sangat ahli di dalam manajemen keuangan. Boleh kita minta ya, mengajar di perguruan tinggi kita, ya, asal ya, nanti diuruskan akan kami berikan nomor dosen. Setiap dosen harus punya nomor. Ada 3 jenis nomor. Nomor
yang disebut dengan NIDN, ada nomor NIDK, ada nomor dosen namanya NUP. Jadi setiap dosen harus punya nomor. Kalau nanti sudah menjadi dosen dan punya nomor, bisa mendapatkan hak-hak pengembangan diri sebagai dosen. Contohnya untuk dapat beasiswa, atau untuk pergi ke luar negeri, atau untuk bisa magang, katakanlah magang di UI atau di UNESA atau ke UGM, ya, kita yang membiayai, ya, bisa untuk melamar, nah, jadi Universitas Merdeka umpamanya, bisa juga. Nah, seperti itu. Umpamanya nanti dari STKIP ini mau memagang di UM Malang, ya, bisa juga. Itu. Ya. Nanti silakan Bu, daftar dosennya untuk mana universitas negeri yang terbaik. UNJ, UNJ. Nah, kita kepengen ke sana atau UN, ya, dari dosen sini bisa magang 3 bulan. Untuk tadi ada semacam variasi biar meningkatkan diri di sana, ya, kita biayai di Malang, kita biayai kosnya, kita biayai ada living kosnya, biaya hidup dan lain sebagainya, transportnya dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami ingin bahwa dosen itu satu inti dari perguruan tinggi. Perguruan tinggi, ya, seperti perguruan tinggi STKIP ini bisa hebat karena pimpinannya hebat. Jadi Bupati Ningsih ini hebat, nah, bisa membawa hebat. Kalau tidak hebat. Perguruan tinggi kami kecil, Pak. Loh, kecil itu small is beautiful. Kecil itu indah. Dan bisa kecil, ya, itu kemudian bisa menjadi besar. Nggak bisa langsung besar tanpa kecil dulu. Ya. Saya bisa sebesar ini dulu pernah kecil. Gitu. Jadi start small dan small is beautiful. Nah, ini saya kira tidak perlu kita risaukan kecil. Yang sulit itu mempertahankan kebesaran itu. Kami memberikan penghargaan nanti di Agustus ini. Yang kecil terus menjadi besar. Untuk mempertahankan kebesaran itu loh yang sulit. Menjadi pimpinan perguruan tinggi yang kami lihat deltanya setelah dia mimpin, apa perkembangannya dari sisi jumlah publikasinya, dari sisi dosennya yang sudah S2, yang sudah S3, yang melakukan riset, yang melakukan kerjasama, yang lulusannya kemudian bisa mendapatkan pekerjaan dalam waktu yang relatif singkat, ada track recordnya, ada research study-nya dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, perguruan tinggi bisa hebat kalau dosennya hebat. Satu, pemimpinnya hebat, dua, dosennya hebat. Maka kami akan memberikan juga academic leader, seorang dosen yang memiliki jiwa kepemimpinan dalam bidang keilmuannya. Ya. Jadi dia memiliki school of thought, dia memiliki tulisan, memiliki buku yang dianut dan memiliki followers. Para dosen-dosen muda, ya, dia bimbing, mengikuti dia karena dia memiliki teori ataupun pemikiran-pemikiran seperti itu. Nah, dosen yang hebat itu menurut saya paling tidak ada 3. Satu, dari sisi dilihatnya kualifikasi. Apakah seorang dosen itu S1, apa S2, apa S3, apa S4? Tapi nggak ada S4. Nah, kalau S1 ya S2 tentu lebih unggul, gitu. Nah, tentu juga itu dan kualifikasi. Selain kualifikasi, tentu kita bisa lihat kompetensinya. Kompetensi ya, kita bisa lihat dari entah pengalamannya, entah produktivitasnya, entah ukuran-ukuran sertifikat-sertifikat yang dia miliki, training-training, pengalaman-pengalaman dan lain sebagainya. Nah, nanti kita bisa cek itu. Nah, berikutnya ya tentu seorang dosen yang bagus ya, itu memang dia diakui oleh koleganya
memang memiliki satu achievement, pencapaian yang bisa menjadi anutan gitu. Jadi tentu karena dia di dalam bidangnya menguasai betul, dia menjadi leader di situ. Nah, kreativitas, produktivitas ya, bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk jurnal, bisa di dalam bentuk pemikiran, bisa dalam bentuk buku, bisa di dalam pembimbingan dan lain sebagainya. Nah, itu nanti kita bisa lihat. Termasuk proyek-proyek penelitian yang dia lakukan, kerjasama dan lain sebagainya. Nah, jadi ada tiga itu. Nah, dosen itu tidak mudah karena kalau kita lihat peta di Indonesia ini, jumlah dosen ada 288.000, jadi hampir 300.000, banyak sekali. Tidak ada di negara Asia. Saya tidak yakin kalau di Jepang punya lebih daripada 250.000 dosen. Jepang penduduk cukup lumayan juga ya, sekitar 100 jutaan ya. Nah, tapi jumlah dosen Indonesia itu besar sekali. Di dunia ini mungkin jumlah perguruan tinggi terbanyak itu barangkali di Indonesia. Coba sebutkan negara mana yang jumlah perguruan tinggi lebih besar daripada Indonesia. Di Indonesia begitu orang bersemangat, hampir setiap contoh di Jawa Timur, kabupaten kota pasti ada perguruan tingginya. Ini luar biasa semangat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kita kasih aplaus ya untuk para pimpinan perguruan tinggi yang ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, coba slide-nya lah, ini baru halaman 1. Nanti jam berapa? Waktu 30 menit sudah harus selesai. Kalau gitu, ya kita sebagai perguruan tinggi mencerdaskan kehidupan bangsa, merubah Indonesia ini. Kalau kita lihat tahun 45 penduduk kita 61 juta, yang melek aksara 10%. Jadi perguruan tinggi sekarang para guru, para dosen harus mengubah dari 10% berikutnya slide ya, menjadi ya, 97%, 97,93% sekarang yang melek aksara literate ya, literasi untuk baca tulis. Jadi luar biasa. Dan Indonesia sekarang ekonominya itu peringkat 16. Tahun 2045 menurut laporan PricewaterhouseCoopers akan menjadi nomor 4 di dunia. Jepang akan kita lewati. Kenapa Jepang akan kita lewati? Mohon maaf, karena Jepang pada tua. Kalau tua, ya coba sekarang tanya kalau nggak percaya kepada Pak Oguri ya. Itu usianya itu sampai 88 atau 86 rata-rata. Tergantung putra atau putri. Kalau putra ya itu biasanya nggak mampu hidup, ya, nggak awet hidupnya. Ya. Tapi kalau putri ya itu ditanya ya awet. Umumnya usianya kalau orang Jepang 88 yang putri. Jadi kalau usia 60 orang Jepang masih kinis-kinis. Kalau Indonesia 60 Kanada sudah pesele aku neng omah wae gitu ya. Nah, kita bisa lihat untuk orang di Indonesia paling tinggi angka harapan hidup itu di Jogja, yaitu 71 untuk laki-laki, 73 untuk perempuan. Jadi kalau mohon maaf di sini yang usianya 70 ya untuk laki-laki, artinya jatah hidupnya tinggal setahun lagi. Menurut statistik, Nah sekarang tugas dari guru, dari dosen mencerdaskan anak didiknya menjadi manusia Indonesia yang melek aksara dan membawa menjadi SDM yang tadi kompetitif, yang inovatif, yang memiliki integritas moral yang baik. Berikutnya, nah ini tadi menurut PricewaterhouseCoopers di tahun 2000 menjadi negara nomor terbesar nomor 4 secara ekonomi. Kenapa? Jelas itu, dihitung sekarang jelas. Nanti kita bisa jelaskan kalau mengapa bisa begitu. Asal kualitas SDM-nya yang diajar oleh guru, oleh dosen tetap atau bahkan meningkat. Ya. Apalagi dengan tol dan infrastruktur itu lebih cepat. Berikutnya, nah kita masuk di era industri revolusi 4.0, semuanya serba internet. Ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sekarang orang bisa kuliah tanpa datang ke fakultas.
tanpa datang ke universitas. Bahkan sambil tiduran bisa sekolah. Tidak hanya itu, mohon maaf, kalau di toilet biasanya, waduh, kadang-kadang terlalu lama ya. Nah ini lama-lama, wah sambil apa saya nggak tahu ya. Itu bisa baca-baca, ya. Bisa baca-baca, bisa belajar, ya. Mencari inspirasi. Tapi yang bagus kalau inspirasi ya di masjid atau di gereja, gitu ya, bukan di toilet. Tapi bisa terjadi karena internet of things ini. Nah, bahkan Bapak Ibu sekalian, terakhir namanya Gojek yang didirikan oleh Nadiem Makarim, usianya masih di bawah 40 tahun. Saya kebetulan ketemu, ya. Beliau sekarang punya omset triliunan. Saya ingin tanya Bapak Ibu dosen, siapa yang sudah pernah lihat uang 5 miliar? Belum ya? Ini Nadiem Makarim itu triliun itu 1 triliun itu 1000 miliar. Bayangkan, usianya kurang dari 40 tahun. Kenapa? Karena dia menemukan Gojek, sistem Gojek. Akhirnya pergi ke GoFood, Go yang lain. Nah, itu sekarang beliau itu ke Pak Menteri, ya, bilang, Pak Menteri, kami mau mendirikan Universitas Gojek. Nah, kalau orang Jogja, orang Solo, gojekan itu artinya guyonan. Loh, kamu mau mendirikan Universitas guyonan, gojekan? Bukan, ini serius. Jadi Universitas Gojek, bagaimana caranya? Dosennya dari mana? Akan kami undang 100 dosen dari 100 universitas terbaik di dunia. Nah, kami berontok kemarin 1,5 bulan yang lalu ke MIT, yaitu universitas terbaik di dunia. Sebetulnya juga saya ceritakan, waktu itu saya ke Harvard juga. Sebelumnya, yaitu saya bilang ke dosen-dosen Harvard, saya dulu mau jadi mahasiswa tapi nggak diterima di Harvard. Lalu dosen-dosen Harvard bilang, Pak, Bapak jangan jadi mahasiswa, jadi dosen saja gitu. Akhirnya saya diundang jadi dosen di Harvard. Nah, insya Allah besok 2 hari lagi ya, ini ngajar di Inggris, di Coventry University ya, sama Nottingham ya. Nah, gitu kan, kebetulan dulu ngajar di Jepang, Tokai University 2 kali ya. Sekali sekitar 2 minggu ya. Pulang dikasih uang besar ya. Nah, kalau di Malaysia saya juga gitu, diundang ngajar di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. 1 kali ngajar itu sekitar 2 minggu dan 3 minggu ya. Itu saya heran kenapa dikasih kelas bisnis. Karena kalau di Indonesia yang bisa kelas bisnis itu hanya politikus, anggota DPR. Nah, ini dosen. Jadi saya sampai di sana pulang dikasih uang 50 ringgit itu ya, yang banyak. Tapi masih banyak orang Indonesia, karena orang Indonesia itu bisa ribuan atau jutaan. Nah, kalau sana cuma puluhan ringgit ya gitu. Ya. Baik, kembali lagi ya. Jadi serba Internet of Things ini sekarang menjadi masalah, tantangan bagi dosen. Dosen yang bagus adalah yang literate nanti. Literate terhadap apa? Paling enggak 4 hal. 1, literate terhadap cara proses pembelajaran. Ini yang MOOC itu, Massive Online Open Course. Ini saya lihat di MIT, yang universitas terbaik di dunia sudah dibuka berikutnya, dan gratis. Jadi terus biar cepat selesai. Enggak ada ya. Baik, udah. Jadi begini, paling tidak literate terhadap proses pembelajaran, itu yang pertama. Seorang dosen harus literate terhadap teknologi, terutama teknologi Internet of Things. Nah, yang sekarang nih, saya tuh sering kalau nggak tahu HP, saya nanya anak saya. Nah, itu karena namanya digital native yang usianya di bawah 30 tahun sebagai dosen itu sedikit. Banyaknya dosen-dosen usianya lebih dari 40 tahun. Kalau sudah 50 tahun ke atas, biasanya itu bukan generasi natif digital ya, tapi sebagai generasi baby boomer. Kenapa baby boomer? Karena dulu
bayi-bayi banyak lahir. Kenapa? Karena listrik sering mati pada zaman dulu ya. Makanya usia kira 50 tahunan yang lalu, nah itu. Artinya sekarang usia mulai 50 tahun. Nah kalau untuk dengan teknologi digital makanya akan sulit. Pertanyaan saya sekarang, para dosen, seandainya Universitas Gojek tadi, padahal bukan gojekan, ini serius ya, diberikan izin oleh Pak Menteri, terus anak-anak mahasiswa belajar ya, bisa sambil kerja, bisa di rumah, bisa sambil main-main, terus apa saja materi, apalagi yang sosial, dia pelajari tanpa lab, bisa memiliki kompetensi. Contohnya dia untuk kewarganegaraan. Jadi sebagai dosen kewarganegaraan PKN, ya, itu kemudian tidak kalah ya, yang model klasik dia harus datang sama yang tadi membaca semuanya di HP. Jadi kemana-mana dia belajar, dia baca, dikasih tugas sama dosennya. Sekarang Indonesia terbuka ya, di Indonesia. Kalau ngasih soal bisa tahu yang garap soal itu garap sendiri, digarapkan temannya, diskusi apa tidak, udah tahu. Karena di sini ada kameranya dan sudah bisa dilihat. Ya. Nah, dengan begitu kalau dikasih ijazah, kira-kira apakah mahasiswa milih di Universitas Merdeka? Apakah milih di STKIP? Apa milih di Universitas Gojek yang Simbuan? Nah, kira-kira ya. Ini challenge dan perkembangan revolusi industri ini berkembang sedemikian rupa, begitu cepatnya di luar bayangan manusia itu sendiri. Mohon maaf, ya, beberapa tahun yang lalu perusahaan terbesar taksi di Indonesia itu adalah Bluebird. Waktu mau buka di Surabaya, calon-calon sopir taksi, dan taksi, perusahaan taksi di Surabaya pada protes. Buka di Jogja pada protes yang lain. Sekarang Bluebirdnya ikut protes di Jakarta karena ada Uber, ya, ada Grab, ya, ada yang lain-lain, termasuk Gojek. Nah, gitu. Tapi bagusnya Bluebird ini kemudian memodifikasi, responsif, survive sampai sekarang. Kenapa? Karena saya tahu persis kemarin saya pesen taksi Grab, yang datang Bluebird. Kok ini? Iya Pak, kami sekarang menyatu ya. Jadi dia juga Bluebird juga Grab gitu. Nah, kembali lagi, perusahaan taksi terbesar di dunia itu nggak punya taksi. Coba gimana? Perusahaan terbesar taksi nggak punya taksi, punyanya sistem. Nah, sekarang ya, mohon maaf, kalau nanti Universitas Gojek, ya, nanti tadi MOOC ya, Massive Online Open Course ya, di mana-mana. Artinya, Bapak Ibu sekalian, kami ingin ya, termasuk STKIP harus cepat mengembangkan ya, Universitas Merdeka dan lain-lain agar tidak ketinggalan zaman. Hanya perguruan tinggi dan dosen ya, yang responsif, adaptif terhadap perubahan tidak ketinggalan zaman. Yang tidak nanti akan ditinggal. Percaya apa tidak? Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, banyak sekali ya pekerjaan yang dulu ada jadi tidak ada, pekerjaan yang ada jadi ada. Ini contoh aja, kalau masuk tol, ini kan sekarang dibikin tol tapi lewat tol juga. Itu kalau masih ingat dulu ada iklan. Kalau masuk tol kan ada perempuan cantik ya, sonsilnya mana gitu kan. Sekarang iklannya nggak ada. Jangankan iklannya, orangnya sudah nggak ada. Jangankan orangnya, pekerjaannya sudah nggak ada. Kenapa ya? Ini mohon maaf di Jakarta ya, tidak pakai e-money. Mobil saya yang biasa-biasa saja ya. Kami sering kalau lewat tol itu nggak berhenti karena sudah ada chipnya. Jadi tinggal masuk tik gitu, nggak perlu orang, tinggal mesin. Nah, kembali ke ini tadi yang saya ingin nyampaikan, 4 yang terus ya, terus satu lagi. Ya ini saya ingin sampaikan, akhirnya manusia bisa kalah dengan mesin. Kalau Bapak Ibu sekalian tahu Alibaba, ya, pernah dengar nggak Alibaba? Ya, kalau Ali Gufron sih biasa, ya, tapi Alibaba
Alibaba ini dikembangkan oleh namanya Jack Ma. Jack Ma itu seorang lulusan IKIP, ya, jurusan bahasa Inggris. Maka dia ya dari Tiongkok, tapi bahasa Inggrisnya lancar. Mohon maaf, biasanya orang Tiongkok itu nggak lancar seperti orang Indonesia atau orang Jepang. Ya. Nah, kemudian dia mengembangkan itu. Sekarang asetnya itu triliunan. Dulu sama juga sama seperti saya, masuk Universitas Hong Kong nggak diterima, akhirnya jadi dosen Hong Kong. Ya, diminta ceramah di sana. Nah, dia mengatakan manusia akan kalah dengan mesin kalau tidak menguasai 4 hal. Apa itu 4 hal ini? Yang saya sebut 4C. C pertama, critical thinking. Jadi seorang dosen harus berpikir secara logis, ya, yang kritis. Yang kedua, kreatif, inovatif. Jadi harus berpikir kreatif dan inovatif. Mohon maaf, critical thinking, berpikir logis itu. Contohnya, pokoknya dikasih tahu, Pak, Bu, Bapak, Ibu, kalau uangnya mau berkembang, berikan saja kepada Dimas Kanjeng. Masukkan ke sini, keluarkan sini, uangnya jadi banyak. Jangan percaya, karena itu tidak logis. Bagaimana uang bisa berkembang? Kok kan harus dicetak atau ya dikembangkan? Simpenlah dalam bantal, kasih kerdus, jangan dibuka. Kami kasihkan uang, nanti kami dibawa. Kalau saya sudah pergi, sebulan baru boleh dibuka. Setelah sebulan dia sudah pergi kemana nggak tahu, baru dibuka ternyata sampah nggak ada apa-apanya. Jadi itu nggak logis. Jadi seorang dosen ya nggak boleh tidak logis. Itu satu. Nanti nggak akan dikalahkan dengan mesin. 2, kreatif. Jadi mahasiswa harus kita berikan pemikiran yang kreatif. Biasanya kalau belajar bahasa Inggris itu nggak paham-paham. Bisa 3 tahun baru levelnya intermediate. Bagaimana belajar bahasa Inggris? Ya, dalam setahun lancar, inovatif, kreatif. Contoh aja kalau di ini belajar membaca katakanlah huruf Arab. Dulu kalau ngaji itu biasanya perlu bulanan bahkan tahun. Sekarang dijamin seminggu ada metode baru. Seminggu dijamin bisa baca Al-Quran. Kenapa? Inovasi, kreativitas metode dulu. Penerjemahan. Nah, kalau guru bahasa Inggris, guru ini sekarang kita bikin HP ini, mohon maaf, ngomong aja gini bisa keluar tulisannya dan bisa bahasa Inggris. Coba, ya. Jadi ini semua tantangan. Tolong kita membuat program studi yang antisipatif, yang pekerjaan-pekerjaan nanti kami berikan sebetulnya. Pekerjaan apa yang kurang lebih nanti hilang, ya. Dan pekerjaan apa? Ini contohnya, pekerjaan-pekerjaan jenis pekerjaan ya. Umpamanya pekerjaan yang menghitung katakanlah underwriter yang menghitung probabilitas risiko ke depan akan hilang. Pekerjaan pengetikan akan hilang, ya. Orang besok ngetik tinggal ngomong, mesinnya tiba-tiba menerjemahkan ngetik sendiri, ya. Kayak gitu. Jadi jangan membuat program studi yang seperti itu dan lain sebagainya. Nah, kembali lagi tadi. Nah, jadi ya, yang ketiga communication. Seorang dosen menguasai 4C, critical thinking, kreativitas. Ya. Yang ketiga communication, harus mampu berkomunikasi. Ya. Jadi komunikasi yang baik itu ya kalau suami istri paham. Ya. Bayangkan kalau suami istri nggak saling paham. Jadi ngomong A dikira B, gitu. Ada SMS-nya lonong dikira apa lagi ya, sehingga jadi bubar atau masalah gitu. Jadi komunikasi ini penting. Nah, kemudian kolaborasi, kerjasama. Jadi Bapak Ibu sekalian di dalam perguruan tinggi ya, dosen harus kerjasama bagaimana mengembangkan mahasiswa agar menjadi manusia utuh ya, yang berintegritas, ya, berkompeten, STKIP umpamanya. Nah, jangan sampai sendiri, tapi kita bareng. Jangan sampai kita hanya sama-sama bekerja, tapi tidak bekerja sama. Orang Indonesia potensinya luar biasa. Bayangkan kemarin siapa yang dari NTB lari 100 meter tercepat Dori ya, Dori itu tercepat di dunia.
Juara olimpiade banyak, nomor 1 di dunia. Badminton juara dunia. Kenapa? Sendiri. Tapi kalau yang kerjasama, contohnya sepak bola, saya belum pernah juara Asia, belum pernah dengar ya. Mungkin saya salah, ya, tapi saya tunggu-tunggu kok nggak jadi. Kemarin waktu sama Thailand sampai 3 kali itu runner up, hampir saja menang, tapi kelihatannya menjaga konsistensi runner up terus biar konsisten gitu ya. Tapi yang sifatnya tim ya, itu mesti agak KO gitu. Kenapa? Karena itu memerlukan kita siapa, kita harus kenal, kita komunikasi, kerja bareng. Ini egonya juga harus diatur dan lain sebagainya. Nggak mudah. Maka sepak bola kemarin Prancis sama Kroasia, Prancis itu bisa 4-0. Kenapa? Di situ orangnya macam-macam, ya. Bisa menjadi satu dan bekerja sama. Kroasia lebih homogen. Indonesia, wah, juga ikut nonton, ya. Saya kira gitu. Nah, ini karena apa? Teamwork, kolaborasi. Jadi kita bisa mengalahkan mesin ya, yang perkembangan teknologi kalau 4C ini kita kuasai. Soft skill sebagai dosen. Berikutnya, terus biar cepat selesai. Nah, terus saya ingin program terus. Nah, masalah kita di pendidikan itu sebetulnya satu akses, ya. Terus. Nah, ini program kita itu banyak ya, ada mobilisasi, ada exchange. Jadi dari Jepang ke sini atau sebaliknya, detaseling dosen dari universitas kita bisa minta detaseling dosen dari mana biar di sini. Tapi harus ini karena sifatnya kompetisi, jadi ditempatkan. Demikian juga kita bisa magang, dosen-dosen bisa magang, ya. Magang dosen kita biayai. Ada world class profesor, ya. Kita bisa mengundang profesor kelas dunia datang ke sini. Kita bisa sertifikasi dosen. Cuman saya sertifikasi ini dulu-dulunya ya, yang lulus itu cuma 50%. Nggak tahu yang lain kok nggak lulus. Nah sekarang kita siasati ya, yang lulus sudah mencapai 70%. Tapi ya, seorang dosen dianggap profesional kalau lulus serdos. Nah, yang sering apa masalahnya? Dosen-dosen itu untuk deskripsi diri, penggambaran dirinya siapa, ya, ngajar apa, pengalamannya apa, itu copy paste. Untung kalau dosen laki, copy paste punya dosen laki. Nah, dia punya perempuan di copy, kelihatan ini mengopi, jadi itu nggak lulus. Saya sudah sampaikan ke direktur untuk kompetensi karier, tolong dibilangi dosen-dosen itu jangan copy paste. Oh iya Pak, sudah Pak, sering kali. Loh kok masih banyak yang copy paste? Akhirnya saya bilang, udah iklannya, sosialisasinya satu saja, nggak ada yang lain. Dijamin tidak lulus kalau copy paste, gitu aja udah, iklan nggak ada yang lain. Jadi mana-mana ditulis itu aja. Tapi juga masih ada juga yang copy paste. Saya juga heran, ini apa dosen-dosen nggak baca atau bagaimana yang ikut serdos ini ya? Padahal kalau sudah serdos ini dikasih remunerasi, dikasih istilahnya tunjangan serdos dari pemerintah, meskipun dosen di swasta, di STKIP Pasuruan atau Universitas Merdeka atau di mana-mana, pemerintah tak kasih. Bahkan kalau mau profesor, kita kasih tunjangan kehormatan guru besar dari pemerintah juga, meskipun dosen swasta. Kurang apa coba? Kok yang nggak mau, nggak ngurus gitu, ya? Berikutnya, ya terus ya. Nah, kita sudah ada sepada, ya, sudah terus ya program pembelajaran sudah kita perbarui. Kita punya skema untuk dosen-dosen juga agar menjadi dosen yang hebat. Ya. Terus berikutnya, nah ini yang tadi sudah saya sampaikan di sana. Kita memang dorong para dosen untuk memiliki skill, ya, kemampuan menulis. Jangan hanya ngomong dan dengar. Ya. Meskipun ya, ada seorang chief editor dari Lancet adalah top 5 jurnal di dunia, datang ke Jakarta, dia heran. Melihat dosen-dosen pada heran, ya. Lihat peneliti heran. Saya juga heran, kenapa dia heran? Nah, namanya Richard Herten. Akhirnya Richard Herten itu nulis ya, di jurnal, dikirim ke Lancet, dia kirim langsung diterima. Kenapa langsung diterima? Karena dia chief editornya.
Ya, maka Bapak Ibu sekalian bisa aja bikin CPT tadi langsung. Intinya dia mengatakan the country ya, ini dimuat di jurnal Lancet terbitan 27 Februari 2016. Nanti dicek di Google ada ya. Itu dia bilang the country maksudnya Indonesia has no oral rather than written culture. Jadi budayanya, kebiasaannya itu ngomong, ngerasani, main medsos ya, sama Facebook ya, terus hoax ya. Daripada ya, main untuk nulis apalagi saintifik, itu kata Richard Garton. Semoga salah, tapi tampaknya kok benar juga. Nah, apa hasilnya? Kita bisa lihat tahun 2015 para dosen Indonesia yang jumlahnya 288.000 tulisannya hanya nomor 4. Nomor 1 Malaysia yang merah itu 25.000 lebih, nomor 2 Singapura, nomor 3 Thailand, nomor 4 Indonesia. Lalu kami sampaikan ke Pak Menteri, ini harus kita bangunkan, kita paksa para dosen. Kenapa? Kalau dosen itu katanya kalau nggak dipaksa ya, dia nggak mau, apalagi profesor, nggak ada yang mengevaluasi, nggak berani Pak, nggak elok. Akhirnya kita paksa, kita diprotes. Sekarang saya nanya di sini para dosen, setuju nggak kalau profesor diwajibkan untuk menulis? Wah, keras sekali, pasti bukan profesor itu. Profesor bukan. Nah, ya kalau profesor biasanya lagu-lagu. Kalau, ya, baik jadi, oh ya karena waktunya terakhir ya, akhirnya juga berikutnya. Setelah kita beri kebijakan yang terjadi apa? Ayo berikutnya. Nah, yang hijau itu Indonesia. Indonesia di ASEAN langsung top nomor 1. Kenapa bisa langsung melonjak nomor 1? Tahunnya masih sama. Karena yang lebih top seperti Singapura, Malaysia kita hapus. Jadi karena dihapus yang muncul nomor 1 Indonesia. Nah, sekarang ya itu tahun 2015. Apa yang terjadi 2017 berikutnya? Akhir 2017 ya, nomor 1 tetap Malaysia 17.000. Nomor 2 Singapura, nomor 3 Indonesia, nomor 4 Thailand. Thailand sudah kita salib ya, tanpa menghapus. Tepuk tangan, Indonesia sudah mampu menyalip Thailand. Kalau nggak disuruh tepuk tangan ya nggak tepuk tangan, dikira menghapus. Enggak, ini real. Tolong dicek di Google, ya, di Scopus. Ini real. Ya. Berikutnya ya, itu akhir 2017. Bagaimana 2018? April 2018. Singapura yang biru ya, baru 4.000 berapa, Indonesia sudah 5.125. Sudah kita salib Singapura. Nah, tepuk tangan. Ini karya para dosen-dosen Indonesia. Tapi harus sedikit didorong-dorong kasih. Nah, ini ya. Iya, tinggal Malaysia. Kami yakin ya, 2 tahun ke depan Malaysia akan kita lewati. Bukan apa? Karena Indonesia jumlah dosennya banyak, sekarang setengah tidur. Kalau sudah pada bangun semua, nulis semua, produktif semua, loh jumlahnya 282.000. Singapura dosennya nggak sampai 10.000. Malaysia dosennya 30.000. Indonesia raksasa. Iya, baik, saya kira sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.